Selamat datang Bapak Ibu dosen, pengajar. Selamat datang di channel saya, Ima Kristanti. Saya ingin berbagi pengalaman ketika saya mengambil tes TKDA yang diselenggarakan oleh Bappenas. Ya, jadi TKDA yang diselenggarakan oleh Bappenas hari ini tanggal 14 September 2010 saya mengambil hasil tes online ya, tes online yang diadakan tanggal 12 September yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi masih hangat, masih fresh. Semoga pengalaman saya ini juga bisa membantu ya, memberikan gambaran Bapak Ibu pengajar ketika akan mengambil tes supaya tidak blank sama sekali ya Bapak Ibu ya. Namun mohon maaf, hari ini hanya pengalaman ya, pengalaman bagaimana saya persiapan, karena persiapan ternyata sangat penting. Persiapan tes, kemudian instalasi, dan juga bagaimana pengalaman. Jika ditanya trik dan tips untuk menyelesaikan, nah itu saya bukan ahlinya, karena saya melihat sendiri di YouTube sudah banyak tips dan trik mengerjakan. Dan mereka pasti lebih ahli, karena saya pun juga belum mendapatkan hasil saya. Saya akan update lagi video ini ketika saya sudah mendapatkan hasil. Secara umum, kalau saya kasih spoiler ya Bapak Ibu ya, tesnya cukup sulit bagi saya. Jadi usia saya sekarang ini belum 30, 29 tahun berjalan. Dan bagi saya kalau IQ menurut saya juga sedang ya, sedang-sedang saja. Menurut saya cukup sulit. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, karena pasti Bappenas sendiri juga institusi yang sudah profesional dan akan memberikan pelayanan yang terbaik. Secara umum pelayanannya sangat baik sekali. Oke, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ketika ingin mendaftar, tentu silahkan klik jadwal dan daftar ya. Bisa melihat pada tanggal-tanggal berikut. Nah, di sini ada data-data di mana akan diadakan. Kemudian untuk online, nah informasinya tidak selalu muncul di sini Bapak Ibu. Jadi tes saya yang saya ikuti itu tidak muncul di jadwal, ya kan tidak ada 12 September online. Nah, namun sebenarnya ada. Nah, sekarang kita perlu mencari tahu ya, Bapak Ibu juga harus membaca TKDA. Ya, entah saya waktu itu mendapatkan dari mana ya, sehingga saya bisa dapatkan Google Form-nya, yaitu pendaftaran. Karena saya pun juga khawatir ya, di Google Form ada, namun di jadwal kok tidak ada. Kemudian saya bertanya pada petugas ya, pada ini, admin yang bertugas. Jadi waktu itu, nah, TKDA online yang bentuknya Google Form. Ya, nampaknya saya nggak bisa menemukan kembali Bapak Ibu. Tapi ya silahkan bertanya saja pada kontak ya, apakah ada TKDA yang akan berlangsung. Nah, daftar coba kita melihat ya, daftar nilai. Ini adalah daftar. Ya, mungkin bisa menghubungi langsung kontaknya ya Bapak Ibu ya, bisa ke nomor WA. Pengalaman saya ketika berkomunikasi dengan WA kepada panitia pun juga sangat baik ya. Langsung dijawab pada hari itu juga, walaupun kita harus menunggu berapa menit terlebih dahulu. Nah, ya, mari kita masuk pada setelah pendaftaran. Jadi Bapak Ibu setelah pendaftaran tersebut, kita akan mendapatkan suatu, ya setelah mendaftar, jadi mengisi Google Form Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mengisi Google Form, itu ada yang harus kita lampirkan adalah bukti transfer. Jadi pembayaran sebesar 350.000. Bukti transfer dilampirkan juga pada Google Form. Kemudian karena saya khawatir, saya pun juga konfirmasi kepada petugas dan juga dikatakan bahwa informasi mengenai tes yang akan berlangsung akan diinformasikan 2 hari sebelum tes. Jadi karena saya tes pada tanggal 12 September, pada hari Kamisnya ya,
Karena saya tes hari Sabtu, hari Kamis tanggal 10 itu sudah dikirimkan email. Ya, sudah dikirimkan email seperti ini. Jadi ini adalah email yang saya terima jam 8 pagi dari PT Bappenas. Ya. Kemudian nomor peserta. Nah, nomor peserta ini akan menjadi username dan password. Silakan Bapak Ibu kalau ada informasi semacam ini, saran saya di print saja supaya nanti ketika kita sudah masuk ke program itu tidak kembali lagi keluar melihat nomor karena lupa. Atau jika Anda Bapak Ibu menggunakan komputer, membuka emailnya lewat HP juga boleh. Namun komputer ini karena ada latihannya ya. Ketika kita sudah masukkan, kemudian harus menutup lagi, wah jangan-jangan nanti latihan kita sudah habis waktunya. Nah itu nanti saya bahas kembali. Kemudian ada informasi detailnya. Kemudian ada latihan juga ya, dan ada grup WhatsApp-nya seperti yang dilihat di sini. Ada grup WhatsApp yang akan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk tanya-tanya ya ketika ada masalah. Namun pengalaman saya tidak perlu tanya apapun yang berkaitan dengan instalasi, asalkan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini karena saya ingin menekankan sesuatu. Karena informasi yang ada di sini ini sangat jelas, sudah cukup jelas. Cara instalasi, persiapan tes apa yang harus dilakukan. Kemudian frequently asked question, jadi pertanyaan-pertanyaan sering diajukan. Misalnya kita membutuhkan ini ya, buram, nah itu pun sudah teratur di sini. Kemudian ada sistem passwordnya adalah untuk menutup sistem adalah W besar 4 S 4, ini L ya, ini L Bapak Ibu, bisa di zoom dah ya. Nah ini adalah L kemudian 4M atau wassalam, A-nya saja diganti 4 begitu. Kemudian ketika pelaksanaan tes, peserta sudah harus siap dengan program, panitia tidak memberikan bantuan instalasi. Nah, ini sudah diberikan waktu 2 hari ya, sejak email ini diterima, kemudian dengan hari ujian sudah ada waktu untuk instalasi. Jadi Bapak Ibu mohon dipersiapkan jauh-jauh hari, jangan terlalu mepet, karena kalau sudah mepet pikirannya sudah latihan mungkin ya, atau tugas-tugas yang lain nanti bisa terlupa. Kemudian ada latihannya. Nanti latihan ini membuat kita bisa mengetahui ya bagaimana menu-menunya, bagaimana cara untuk ke soal selanjutnya, menyelesaikan soal semacam itu, memasukkan token ya. Semuanya ada informasinya dan saya ingin tampilkan di pada email tersebut juga dilampirkan ini Bapak Ibu, informasi pelaksanaan tes untuk peserta. Ini ada syarat-syaratnya. Dosen aktif di perguruan tinggi Indonesia. Nah, di Google Form juga diminta nomor NIDN. Jika masih belum punya NIDN, juga masih boleh mengikuti tes Bapak Ibu. Menurut pengalaman saya, karena saya pun juga belum memiliki NIDN, tetap bisa ikut, tapi Google Form-nya silakan diisi angka apapun. Kalau saya isi nomor KTP begitu. Kemudian ya memiliki kemampuan untuk menjalankan komputer dengan terampil dan tidak memiliki hambatan penglihatan. Betul, karena tesnya adalah TKDA online sehingga wajib untuk peserta sendiri dapat menjalankan komputer. Jadi di tengah-tengah tidak boleh dibantu oleh siapapun ketika sedang mengerjakan ujian. Karena ketika ada seseorang yang terlihat nampak membantu, peserta bisa langsung didiskualifikasi. Begitu informasi yang saya dapatkan. Kemudian mengisi form online pada laman yang telah disediakan ya. Kemudian panitia berhak menyetujui atau menolak pendaftar berdasarkan pertimbangan tertentu pada pendaftaran. Nah ini. Namun pengalaman saya ya untuk ya walaupun saya tidak memiliki NIDN, saya sampaikan jujur pada panitia dan hasilnya juga lancar, saya tetap bisa mengikuti tesnya. Perangkat yang perlu disiapkan, menyiapkan laptop Windows. Sejauh yang saya tahu hanya Windows saja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Mac belum bisa. Yang lalu ada yang bertanya Mac ini bisa, ternyata jawabannya tidak. Walaupun di sini ada tulisannya, nampaknya
browser, jadi ada aplikasi yang harus diunduh. Tiga-tiganya ini hanya berlaku pada Windows, bisa digunakan pada Windows. Dan Windows-nya juga yang baru ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu lama. Kemudian laptop umumnya sudah memiliki webcam dan komunikasi suara yang jelas ya, karena dalam ujian kita pun juga akan berkomunikasi dengan petugas menggunakan Zoom meeting. Nah, jadi penting bagi suara Bapak Ibu juga harus terdengar dan juga suara dari tester atau panitia juga bisa Bapak Ibu dengarkan. Kemudian karena selama tes berlangsung akan diawasi terus sehingga webcam harus menyala terus Bapak Ibu dan juga harus yang jelas. Jika di ruangan cukup gelap, silakan duduknya menghadap ke cahaya. Jadi menghadap ke jendela supaya wajah kita nampak jelas terlihat. Atau silakan mencari lampu tambahan. Biasa seperti vlogger itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada lampu tambahan yang diletakkan di dekat laptop yang menyorot wajah kita supaya wajahnya terlihat dengan jelas. Kemudian informasi selanjutnya memiliki browser Firefox atau Mozilla Firefox ini loh Bapak Ibu yang gambarnya seperti api. Jika tidak punya wajib install. Jadi tidak bisa, harus wajib install. Caranya silakan dibuka di sini. Ini saya menggunakan Chrome ya Bapak Ibu ya. Anggap saya tidak punya Firefox, jadi saya mau ketikkan Mozilla ya Firefox. Mozilla, kemudian muncul Internet for People, pilih nih Firefox browser for desktop. Wajib menggunakan Firefox, tidak boleh yang lain. Jadi itu caranya di-download, kemudian setelah download kemudian diinstal seperti biasa. Cukup install gitu aja selesai kok Bapak Ibu. Saya rasa cukup mudah ya. Ketika Bapak Ibu ada masalah tentang instalasi, boleh menghubungi saya. Silakan kirim pesan, komentar di video ini. Juga boleh. Saya dengan senang hati membantu Bapak Ibu ya, karena saya tahu rasanya bagaimana galaunya. Ya. Kemudian memiliki program 7-zip, WinZip, atau perangkat sejenis untuk unzip suatu folder yang terkunci itu ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada, ini hanya gunanya untuk menginstal Zoom khusus. Jadi Zoom ini khusus. Bapak Ibu pasti sudah punya Zoom semua. Namun Zoom yang dipakai khusus sehingga setiap tahapan di sini harus dilakukan. Nah, jika tidak punya, ada kok Bapak Ibu itu link lain untuk download Zoom-nya. Masih boleh, kalau tidak punya nomor 3 ini juga nggak apa-apa. Kemudian menyediakan kuota internet yang cukup. Wi-Fi, kemudian ya Wi-Fi rumah. Saya di rumah menggunakan IndiHome, juga lancar, tidak ada masalah. Kemudian siap-siap saja di HP-nya untuk tethering. 1 GB cukup 1 GB. Karena ujiannya berlangsung hanya dari jam 8 sampai jam 11. Ya, hanya 3 jam saja maksimal. Kemudian harus memiliki telepon pintar yang memiliki akses WhatsApp ya, karena ada grup yang akan kita ikuti. Kemudian menyediakan meja kursi dengan latar belakang tembok dengan jarak tidak lebih dari 2 meter. Jadi dari meja harus kosong ya, hanya berisi komputer, jadi alat-alat yang berkaitan dengan komputer, mouse misalnya, kemudian kamera webcam misal, lampu tambahan, dan buram yaitu whiteboard kecil, atau ya plastik, folder plastik itu loh Bapak Ibu yang clear map. Nanti kan kita bisa tulis pakai whiteboard, spidol whiteboard, kita bisa hapus. Nah, itu buat buramnya. Kemudian kursi, latar belakang putih, ya udah dijelaskan latar belakang tembok putih. Nah, sudah. Kemudian nggak boleh ada barang yang ada di tembok, begitu peraturannya. Jadi silakan dicari tempat yang sesuai. Jika tidak ada meja, lesehan juga boleh, karena kursi bukan syarat utama. Lesehan duduk di bawah dengan meja kecil juga boleh. Kemudian biasanya ada pengecekan ya Bapak Ibu ya. Jadi awal tuh akan dicek KTP dan ruangan.
Sehingga kamera atau laptopnya harus dibawa muter ya, menunjukkan ruangan. Ruangan tes harus mendapatkan sinar yang terang, supaya wajah Bapak Ibu pun juga terlihat di Zoom. Prosedur pemasangan, install Mozilla Firefox jika tidak memiliki program. Kemudian download browser Zoom ini. Nah, ini ada di link. Akan saya tunjukkan ya. Secara umum, prosedur instalasi silakan diikuti satu persatu, jangan ada yang terlewat. Peraturan ketika tes. Nah, ini ya nanti kita setelah ini langsung akan tunjukkan ini ya, Bapak Ibu secara detail ya. Kemudian saya lanjutkan dulu. Peraturan ketika tes, baju putih, tidak pakai topi. Wanita yang berkerudung disarankan menggunakan kerudung warna cerah. Kemudian ketika mulai mengikuti tes, ketika mulai registrasi ya sejak jam 8, sudah menempati tempat yang akan dipakai untuk tes. Jadi tidak pindah-pindah, karena jam 8 itu mau dicek ruangannya sekali. Kemudian mengerjakan TKDA mandiri, tidak dibantu oleh orang lain, dan tidak diperkenankan mendokumentasikan soal TKDA. That's why ketika kita menulis, buram, wajib untuk dihapus. Kemudian jika Bapak Ibu mikir, pakai aplikasi screen recorder saja, ya tidak akan berfungsi karena aplikasi ujian ini nanti akan menutup seluruh aplikasi laptop Bapak Ibu, kecuali yang disisakan hanya Zoom saja. Gitu. Dan Zoom khusus ya, Zoom khusus. Tahap pelaksanaan persiapan, yaitu registrasi, diawasi. Nanti jika Bapak Ibu ingin dokumen ini juga boleh diklik di bawah ya. Di komentar saya bisa kirimkan juga. Bisa dikirimkan emailnya, nanti saya kirimkan. Login, pembukaan, nanti tester memberikan informasi intinya. Kemudian memberikan token. Jadi ada 3 tes, yaitu tes pertama adalah tes verbal, tes numerikal, dan figural. Untuk masuk ke tes tersebut ada kodenya masing-masing. Kodenya diberikan kapan? Tepat sebelum memulai ujian. Sehingga Bapak Ibu bisa siapkan kertas kecil ya untuk mencatat tokennya tadi. Atau pakai whiteboard tadi juga bisa. Kemudian setelah selesai ujian diakhiri dan informasi nilai akan diumumkan 3 hari kerja setelah ujian. Jadi ketika saya Sabtu tes ya, 3 hari kerja setelah ujian berarti antara hari Rabu atau hari Kamis saya baru dapatkan hasilnya. Nah, sampai di sini saya akan tunjukkan bagaimana proses instalasi aplikasi yang dipakai. Ya, Bapak Ibu saya temukan ternyata link untuk pendaftaran. Jadi saya tadi pergi ke di bagian sini Bapak Ibu, di jadwal saya pilih yang online, TOEFL ya, saya TKDA online, saya klik untuk detail, kemudian saya klik bagian ini, ya kemudian muncul informasi TKDA ini. Nah ini OS-nya hanya Windows saja, minimal Windows 7, kuota internet, oke. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada informasi. Untuk mengikuti ujian, peserta harus membayar 350.000. Pembayaran ditransfer ke nomor ini, atas nama ini. Mengisi form, kemudian panitia akan memberikan surat elektronik ke email masing-masing. Kemudian tidak boleh reschedule. Informasi langkah akan disampaikan pada email, ya seperti yang saya tampilkan tadi. Dari sini ada link pendaftaran. 5 September sudah lewat, 12 September lewat. Nah, ini 19 September, misalnya ada ya, tinggal kita klik, nanti akan muncul. Nah, ini Bapak Ibu, untuk informasi bisa menghubungi Lia atau Lutfi pada nomor ini. Dan saya sudah menghubungi pada jam kerja, responnya sangat baik. Diisi email, nomor HP, nah ini upload, buktinya jadwalnya dipilih, nama lengkap. Dan ini setiap minggu nampaknya ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya akses waktu itu, untuk ujian tanggal 5 sudah tutup. Yang buka tanggal 12 ya. Kemudian saya daftar, dapat.
Dan nampaknya sekarang saya lihat sudah tanggal 19 sudah buka lagi. Nah, ini berarti nampaknya setiap Sabtu ya dibuka. Asal instansi diisi, saya rasa tidak ada yang sulit. Keperluan tes, oke. Dan diisi, saya pun juga mengisi keperluan tes saya di sini, pas foto. Kemudian harus dicentang sebagai bukti bahwa peserta tunduk dan mematuhi peraturan yang diberikan oleh Bappenas ya. Kemudian diklik submit, selesai. Begitu Bapak Ibu untuk pendaftaran, kemudian saya tutup. Untuk download Firefox sendiri tidak perlu ya, baik, pasti sudah bisa. Nah, pada email tadi terdapat 4 link. Link yang pertama adalah informasi instalasi perangkat. Menyediakan Windows, kemudian layar setidaknya 12 inci, karena pada bagian figurel ya Bapak Ibu ya, ada kubus-kubus yang harus diselesaikan. Nah, itu kalau terlalu kecil saya rasa juga tidak terlihat dengan jelas. Lainnya juga jelas. Nah, untuk linknya Bapak Ibu juga bisa lihat langsung di sini ya, binapcipta.go.id /tkda /install L-nya 1 /test daring, atau mungkin nanti saya masukkan juga di video ini di bagian description box link-link yang penting untuk Bapak Ibu persiapan. Nah, download perangkat ujian harus menggunakan Firefox, jika tidak diminta untuk klik di sini, kemudian install. Caranya, setiap link yang diberikan nanti silahkan diklik tombol hijaunya, kemudian disimpan. Nanti akan masuk ke folder downloadnya Bapak Ibu ya. Jadi pertama download file. Nah, ini harus diinstal tulisannya. Nah, jika belum punya silahkan klik di link ini. Nah, saya coba klik di sini ya. Nanti munculnya seperti apa, kita akan bahas. Mohon maaf ya, saya akan pelan-pelan supaya bisa diikuti oleh semuanya gitu. Bagi yang sudah paham bisa sabar menunggu. Oke, kita pilih untuk Windows ya. Kemudian di sini ada browser ya, wajib di-download. Caranya diklik saja di sini. Ketika kita klik download, maka sudah masuk ke bagian folder download kita atau folder tertentu ya. Biasanya Bapak Ibu kalau download masuk folder mana ya di situ. Sudah, kemudian harus download juga Zoom meeting khusus. Ini namanya khusus karena tidak bisa menggunakan Zoom meeting yang kita punya ya, karena berbeda, sudah dimodifikasi. Harus di link, harus di download di sini. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi Unsip di komputer, download pakai ini. Jika tidak punya aplikasi Unsip, boleh download yang ini, nanti ikuti cara yang berbeda. Ya, di-download dulu, kemudian aplikasi ketiga ini juga harus di-download dulu. Nih ya, kalau saya klik misalnya Zoom ini, muncul juga, nah harus di-download 40 mega. Yang aplikasi CBT ini buat aplikasi ujian ya, juga harus di-download. Kecil, cepat. Kemudian filenya harus dijalankan ketika semua program sudah diinstal. Berarti urutannya browser dulu, kemudian Zoom Meeting, baru CBT. Yuk saya tunjukkan cara instalasi browsernya. Jadi yang sudah di-download tadi munculnya seperti ini, atau seperti ini. Ekstensinya adalah application. Yang harus kita lakukan adalah double klik. Ada pilihan apakah mengizinkan aplikasi ini untuk melakukan perubahan pada perangkat Anda. Tentu jawabannya yes. Boleh ya. Boleh dijalankan. Kemudian dia akan install semacam ini, kita tunggu. Kemudian diikuti petunjuknya. Selamat datang. Ini akan modify, memperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Modify, repair, remove. Mungkin tidak muncul di tampilan Bapak Ibu ya. Langsung saja pilih next. Jangan remove ya. Kalau sudah punya,
Mungkin pilihan modify lebih cocok. Next, kemudian install. Kemudian ditunggu, udah selesai, finish. Caranya untuk mengetahui ini sudah jadi apa belum, silahkan diklik ke menu start ya. Nanti akan muncul save exam browser. Nah, ini dengan catatan Firefox sudah harus dibuka terlebih dahulu. Kemudian sekarang kedua, Zoom. Menurut tahapan tadi yang kedua adalah Zoom. Zoom-nya juga diinstal. Tipenya aplikasi. Double klik. Nah, ini bagi Anda, Bapak Ibu yang punya aplikasi untuk unzip dokumen, silakan di sini aja. Sisakan ya, biarkan C.2 gini aja. Nggak boleh diganti-ganti. Betulan, nggak boleh diganti-ganti ya. Kemudian kita klik unzip. Ditunggu saja sampai selesai. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada suara di belakang yang agak mengganggu. Nah, sedang bekerja dari rumah ya semacam ini ya, banyak iklan-iklannya. Nah, sudah sukses. Kemudian kita klik close. Nah, ini nanti akan muncul begini, kita memeriksanya di program files C. Nah, ketika kita klik program files C, muncul Zoom di sini. Nah, sudah ada Zoom di sini dengan isian semacam ini. Begitu. Jika belum, berarti belum selesai. Saya coba carikan dulu. Nah, di sini. Jika Bapak Ibu tidak punya aplikasi unzip, nanti di-downloadnya di link yang ini ya. Nah, di link ini nanti di-download. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadinya akan di sini. Nah, ada semacam ini. Caranya tinggal di copy saja. Saya baca dulu, saya baca lagi. Nah, ini oke. Unduh file zoomzip, kemudian copy di C, lalu unzip. Oke. Jadi kalau tidak punya aplikasi, silakan di copy, kemudian program file C di sini, Ctrl V, ya. Kemudian continue. Kemudian baru di unzip. Caranya klik kanan, kemudian extract here, gitu. Namun jika tidak muncul extract here, nampaknya Bapak Ibu juga harus tetap download ini ya, aplikasi unzip ya, WinRAR seingat saya. Sesuai komputer, biasa komputer sekarang 64 bit. Nah, ini bisa di-download. Oke, ya begitu untuk instalasinya. Kemudian, nah ini penting sekali karena yang mengikut ujian tidak hanya di wilayah WIB, ya Bapak Ibu harus ubah dulu waktunya ke WIB semua. Yang ada di Indonesia Tengah, Timur, wajib mengubah. Caranya klik start, kemudian klik setting di sini. Kemudian time and language. Kemudian diubah ya gini ya. Automatically atau di sini time zone ini harus diubah. Nah, diubah jadi UTC plus 7. Sehingga jam komputer kita itu mengikuti Jakarta. Jadi Bapak Ibu harus pikirannya ya, mindsetnya sekarang di Jakarta itu jam berapa, begitu kita ikuti. Ya, bisa dengan cara ini. Kemudian selesai. Ya, harinya pun juga harus sesuai ya Bapak Ibu ya, karena ketika kecepatan, nah ini akan berpengaruh pada waktu kita juga. Karena ujiannya benar-benar real time, jadi mengikuti waktu komputer kita, mengikuti waktu yang ada. Kemudian menjalankan tes. Nah, tadi sudah install 2 ya, sudah install browser Zoom. Kemudian sekarang kita jalankan aplikasinya. Kita klik CBT. Kita buka ya, nanti tampilannya akan semacam ini. Jadi ini adalah ini ujiannya ya, aplikasi ujiannya. Dan
Ya, Bapak Ibu, saya lupa ya kalau aplikasi Save Exam Browser ini akan menutup seluruh aplikasi yang ada, sehingga rekaman aplikasi tangkapan layar saya pun juga nggak berfungsi, sehingga tidak muncul. Terus saya tadi ngomong lagi, saya menjelaskan, ternyata tidak muncul. Nah, saya tunjukkan di sini ya, di sini, ya. Kemudian, nah ini tampilannya ada Zoom semacam ini. Nanti kita join meeting dengan kode. Kodenya nanti akan diberikan sesaat sebelum jadwal mulai. Jadi ketika ujiannya jam 8, itu jam 8 ya jam 8 itu baru dikasih meeting ID-nya dan juga nama. Nanti sesuai dengan nomor yang sudah diberikan di email. Yang di email tuh makanya dicatat Bapak Ibu ya, kemudian diletakkan di post-it. Nah, ini saya seperti ini meletakkan di post-it di komputer saya. Namun mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak tunjukkan nomor saya ya. Misalnya nomornya adalah 2000, kemudian tanggal ujian tahun 2020, kemudian bulan 9, tanggal 12. Nah, mesti seperti ini contoh nomornya. Kemudian ini meeting ID-nya, kemudian join. Nah, nanti Bapak Ibu sudah akan masuk ke ini udah akan masuk ke Zoom meeting ujiannya. Nah, itu sudah biarkan saja. Jadi ketika kita tadi install program, itu sukses ketika sudah muncul ini. Jadi Zoom sudah ada seperti ini, terus muncul seperti ini baru sukses. Ketika suara ya, suara volumenya untuk mengatur di sini ya. Kita bisa geser ke kiri untuk lebih lemah, ke kanan untuk lebih ya, volume seperti ini. Kemudian mau dikencangkan ya, geser ke kanan, kemudian klik close. Kemudian selanjutnya di sini untuk reload halaman. Kemudian ini untuk menutup nanti. Nah, di sini email. Email ini bukan emailnya Bapak Ibu untuk mendaftar ya, bukan, tapi sesuai dengan yang dikirimkan di email, yaitu nomor peserta kemudian @tkda.com. Jadi nomor peserta, let's say katakan nomor saya 2020 09 12. Nah, semacam ini. Ini misalnya nomor saya, kemudian tulis di sini @tkda.com begitu. Terlihat enggak ya? Ya, seperti ini. Oh, ya. Jadi wajib ikuti. Nah, ini ada petunjuknya semua kok. Passwordnya juga nomornya tadi, kemudian login. Begitu. Ya, selanjutnya di sini ada tampilan. Mohon maaf, ada beberapa yang saya sensor. Ini adalah menu dashboard. Menu dashboard yang isinya nanti, yes, isinya adalah informasi tentang data kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian ujian. Nanti ada ujian apa saja yang akan diikuti di sini. Oh, mohon maaf agak getar-getar. Ya, nanti ujiannya muncul. Kalau kita ada ujian verbal, nanti akan muncul di situ verbal. Kemudian kita masukkan token untuk ikut ujiannya. Dan semuanya, seluruh ujian tadi bersama-sama dilakukan bersamaan. Begitu. Jadi ada informasi. Jangan takut ketinggalan. Tidak perlu takut. Nah, saya akan log out. Nah, kemudian coba saya buka dulu. Nah, di sini tampilannya, kemudian kita akan menutup program. Ketika sudah selesai latihan, tutup programnya, kemudian ketikkan passwordnya. Passwordnya adalah wassalam. Namun huruf A-nya itu diganti 4. Begitu ya. Jadi sepertinya menutup program saja ada Bapak Ibu pengajar yang kesulitan. Jadi diketikkan huruf besar ya. Ini W huruf besar, kemudian 4, kemudian S 4, kemudian L, kemudian 4, dan M. Nah, begini baru bisa kita tutup. Nah, kembali lagi. Begini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi tutorial ya ketika dan sedikit tampilan yang ada di menu ujiannya. Ya, jadi
Saya tidak tahu apakah saya menunjukkan ini melanggar peraturan ya. Namun kan saya hanya menjelaskan kurang lebih gambarannya bagaimana ya. Semoga tidak bermasalah. Dan video ini akan saya post ketika hasilnya sudah muncul saja ya. Daripada nilai saya dianulir gara-gara saya berbagi ini tadi. Nah, di sini ada informasinya, sound dan untuk keluar, passwordnya wassalam. Oke, ya untuk instalasi saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Kemudian perangkat yang disiapkan, komputer, kuota, teleponnya ada WhatsApp-nya, meja kursi, mau lesehan juga boleh, asalkan temboknya bersih. Meja harus bersih kecuali peralatan tes ya. Dan pada saat Zoom tidak boleh pakai virtual background. Di meja hanya perlengkapan untuk tes saja. Dan tidak banyak yang harus diketikkan. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan seperti saya ya, ada keyboard tambahan semacam ini. Ya, keyboard tambahan sebaiknya disingkirkan saja. Meja biar untuk hitungan, untuk buram saja. Kemudian ruangan tes terang dan untuk buram begini. Tahu ya Bapak Ibu ya, plastik bening, warna ya transparan ini. Di tengahnya kita beri karton atau kertas saja berapa lembar supaya terlihat ya apa yang kita tuliskan. Spidol dan penghapus ya, jangan lupa penghapusnya bisa menggunakan kain bekas atau apapun karena spidol sendiri ujungnya besar ya Bapak Ibu. Mungkin kalau perlu spidolnya yang baru supaya tetap pakai ujungnya runcing sehingga untuk menghitung-hitung juga mudah. Begini kurang lebih. Lesehan, nempel tembok, senden tembok juga boleh. Pakaian sudah, tahap ujian. Ini contoh nomor. Nah, ini tampilannya seperti yang saya tampilkan tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi nomor saya dan email username. Lihat ini nomor wajib @tkda sama passwordnya sama nomor. Kemudian ujiannya ada 3, verbal, numerik, dan figural. Kemudian ujiannya wajib untuk mengerjakan verbal dulu. Ini pengalaman saya ya, verbal dulu. Sedangkan verbal itu tulisannya dari yang ketiga. Jadi jangan salah yang atas. Pilih yang verbal dulu, dibaca, kemudian klik ikut ujian. Kemudian ada diminta di bagian pojok kiri ini. Oh, nggak ada muncul ya di sini ya. Di pojok kiri itu diminta untuk mengisi token. Nah, tokennya apa? Diberikan pada saat Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu silakan aktifkan bagian chatnya ya. Bagian chat, nanti kita bisa kopikan tokennya. Nanti untuk latihan juga diberi token loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada latihan, latihan ada tokennya sendiri, bisa dicoba. Kemudian ikut Zoom meeting, meeting ID, nomor peserta, kemudian join. Kemudian jika sudah terlanjur masuk namanya belum diubah, di bagian itu loh Bapak Ibu, bagian partisipan ya, diklik, kemudian titik 3 ini diklik, kemudian rename. Nah, begitu. Kemudian nanti ketika diminta untuk menampilkan KTP ya, KTP-nya Bapak Ibu diarahkan itu ke dekat kamera. Jangan di dekat wajah, kan tidak kelihatan petugasnya. Jadi didekatkan kamera, dapat cahayaan yang bagus, ditunjukkan. Nah, begitu cukup. Pengawas akan melakukan screening dan memanggil satu-satu, sehingga tetap harus memperhatikan informasinya. Persiapan dirasa cukup ya. Kemudian ada frequently asked question. Saya sudah punya Zoom meeting terinstall. Apa saya harus tetap memasang? Tetap, karena untuk ujian ini Zoom-nya khusus, Zoom sudah dimodifikasi. Bagaimana cara login? Nah, loginnya pertama harus udah install dulu browser, Zoom sudah diinstal, kemudian CBT. Nah, ini tadi loh yang CBT yang tulisannya Save Exam Browser, di enter nanti akan masuk ke program. Pada saat bersamaan seluruh aplikasi sudah tidak berfungsi, tidak bisa digunakan lagi. Aplikasi komputer kita ya. Untuk masuk silakan gunakan nomor peserta @tkda.com, passwordnya juga nomor peserta. ID Zoom meeting akan diberikan pada grup WA pada saat jadwal ujian. Jadi jam 8 itu baru dapat linknya. Mengapa Zoom meeting tidak muncul di menu? Nah, ini karena
Anda belum install Zoom meetingnya yang khusus tadi belum benar, sehingga diulangi lagi install Zoom meeting. Cara mendapatkan username atau nomor pendaftaran, ditunggu dulu karena 2 hari sebelum ujian akan dikirimkan datanya lewat email. Seperti milik saya tadi, nah ini nomor pesertanya dikirim lewat email di sini yang saya blok hitam ini ada sebenarnya nomor saya. Oke, yes, easy. Kemudian hasil tes akan dikirimkan melalui email 2-3 hari setelah pelaksanaan. Jika di grup saya tadi diberitahu 3 hari kerja setelah ujian. Lesehan boleh keluar, klik yang bagian pojok kanan bawah, passwordnya wassalam. Bapak Ibu ini L ya, bukan 1. Wassalam, A-nya diganti 4 gitu saja. Ketika mengerjakan tes, komputer tiba-tiba mati, internet mati, kemudian saya baru connect lagi dengan menggunakan tethering. Tidak apa-apa karena sifatnya real time. Setiap apa yang kita klik langsung tersimpan di sistem. Begitu. Kemudian selanjutnya latihan TKDA. Ketika sudah dapat email tadi ya, kemudian sudah install semuanya, kita bisa latihan loh Bapak Ibu. Jadi masuk ke program tadi menggunakan username seperti persis pada saat ujian nanti. Kemudian pilih di dashboard, nanti ada menu ujiannya. Kemudian pilih latihan, dan kemudian masukkan token. Nah, tokennya tuh sudah disebutkan di sini loh Bapak Ibu untuk latihan. Jadi dibaca juga. MGWOF gitu. Kemudian latihanlah dicoba. Dan juga pengalaman saya soal yang ada di latihan tadi muncul waktu ujian yang sebenarnya. Sehingga setidaknya 2 nomor itu saya nggak kaget gitu lah. Oke. Menu latihan hanya sekali per peserta. Jadi hanya bisa akses sekali sehingga benar-benar kalau sudah siap, waktunya sudah pas gitu, Bapak Ibu lagi luang, baru latihan. Dan juga akan ditutup sejam sebelum ujian, udah langsung hilang nanti latihannya. Email, password latihan nantinya dipakai juga untuk masuk pada tes yang sesungguhnya. Ya, latihan hanya memberikan informasi, fitur apa yang dihadapi, dan juga contoh soal mungkin ya. Waktu latihan tidak perlu masuk Zoom meeting apapun. Kemudian kontak, ya saya rasa cukup ini. Udah. Kemudian selesai. Kemudian pengalaman saya ya Bapak Ibu ya, ketika berikutnya pengalaman saya ketika mengikuti proses ini dari awal, saya katakan bahwa petugas sangat baik ya, sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan sangat jelas, dengan sangat baik. Kemudian ada informasi satu lagi yang saya dapatkan dalam grup WA. Grup WA tersebut mungkin sangat crowded, penuh dengan Bapak Ibu pengajar yang bertanya-tanya, mengapa milik saya kok gak muncul ini itu. Nah, saran saya, Bapak Ibu ikuti saja langkahnya dari awal sampai akhir, pasti lancar gitu aja. Namun kalau juga kebingungan, ya silahkan bertanya pada grup tersebut. Nah, pada grup juga ditampilkan informasi-informasi seperti jadwal, nama peserta, kemudian di sini rundown acara. Nah, biasanya karena banyak pertanyaan, akhirnya tertutup informasi-informasi pentingnya. Maka perlu hati-hati membaca satu persatu. Di sini, kalau saya kemarin ujian jam 8 memasuki, pastikan komputer sudah dicas penuh, jaga-jaga kalau mati lampu, kemudian earphone, webcam, setidaknya 3 jam, betul. Nah, ini sebaiknya juga ada daya yang terhubung ya, jadi udah nyolok sama komputer, nyolok sama ini, listrik. Kemudian siapkan KTP atau SIM boleh. Kemudian di breakout room akan diperiksa satu-satu, kemudian nanti diperiksa ruangan juga, kemudian nanti pada jam ini kembali ke main room,
bertemu tester yang akan presentasi informasi umum tentang ujian. Ya, nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung masuk saja, izin bertanya begitu. Nanti ada teknisinya juga membantu menjawab. Setelah informasi kembali ke breakout room, nanti di Zoom-nya Bapak Ibu tuh ada muncul tombol join gitu. Nah, silakan Bapak Ibu klik join, kemudian diberi token oleh pengawas mengerjakan subtes verbal. Verbal ini kurang lebih padanan kata ya. Jadi ketika soalnya begini, bunga titik 2 mawar, kemudian di sampingnya hewan titik 2, nah ada pilihannya, kita pilih yang sesuai. Jadi kalau tadi bunga mawar, berarti ada bunga, contohnya adalah bunga mawar. Oke, berarti umum ke khusus. Kalau pertanyaan berikutnya adalah hewan, kemudian hewan umum ya, khususnya apa? Nah, pilihan cari jenis hewan. Misalnya jika pilihan pertama ada kuda, kemudian ada lampu, kemudian kertas, kalkulator, tentu yang kita pilih adalah kuda tadi yang pertama. Ya, subtes verbal. Kemudian numerik, misalnya deret bilangan, kemudian matematika, iya. Terus kemudian logika. Logika kemarin masuk mana ya Bapak Ibu ya? Logika itu misalnya begini. Jika seluruh dosen adalah sarjana. Kemudian setiap sarjana mampu berbahasa Inggris misalnya gitu. Berarti kesimpulannya apa? Nah, itu sepertinya di verbal ini. Ya, soal-soal semacam itu ya. Bapak Ibu tentu juga familiar ya. Numerik ini juga menghitung luas kubus atau volume tabung macam ya. Bisa di logika. Kemudian subtes figural. Nah, ini yang saya paling sulit. Wah, yang kubus itu Bapak Ibu kalau dipotong-potong jadi lembar kertas, kan ada yang bentuknya seperti salib, ada yang bentuknya lain. Kemudian kita harus mencocokkan mana yang ada gambar kubus ini, kemudian sisi depan ada gambar lingkaran, sisi kanan ada gambar kotak, sisi atas ada garis. Nah, ketika kubus tadi dibuka, pilihannya A sampai E, manakah yang bisa membentuk seperti figur di atas? Nah, itu. Jadi kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya, ketiga-tiganya bagi saya sulit. Karena verbal sendiri mengambil kesimpulan dari premis-premis itu menurut saya juga sulit ya. Kemudian padanan kata, antonim, sinonim, banyak kosakata yang saya juga kurang kuasai. Numerik juga untuk menghitung, untuk melogika juga sulit. Mungkin 50% dari soal-soal ini bisa saya kerjakan. Apalagi figural ya, dari awal sampai akhir itu isinya kubus semua. Bahkan nanti ketika saya tidak lulus tes ini, saya mungkin akan ambil tes yang lain. Saya akan coba ya, membuat ngeprint kubus, kemudian saya coba gunting-gunting, dan saya coba mau bikin kunci supaya tidak bermasalah lagi bagian figural ini. Ya itu, kemudian selesai bisa langsung live meeting, live Zoom, aplikasi ditutup. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya pengalaman saya. Nanti saya akan update lagi ketika hasilnya muncul. Kemudian kalau saya menemukan contoh-contoh soalnya, saya juga akan bagikan ke Bapak Ibu. Hanya contoh ya, hanya contoh yang saya rasa mirip dengan soalnya. Kalau ditanya Mbak masih ingat soalnya yang lalu, yaitu verbal, numerik, figural ya saya ingat. Soalnya apa ya nanti saya carikan yang mirip saja. Jadi sekian ya Bapak Ibu, saya akan update lagi ketika saya dapatkan hasil ujiannya. Sertifikat elektronik dikirimkan ke email peserta dan saya terima pada hari Rabu 16 September. Sehingga betul ya hanya membutuhkan 3 hari kerja. Jadi hari ketiga pagi, jadi pagi-pagi email sertifikat sudah dikirimkan. Dan berikut adalah hasil dari TKDA yang saya ikuti. Ada informasi semacam ini dan skor ada di sebelah kanan. Ya, ketika saya bercerita tadi bahwa soalnya cukup sulit
dari sekian soal saya mungkin hanya bisa mengerjakan setengahnya. Masing-masing paket soal hanya setengah yang saya kerjakan. Untuk ya dibandingkan semuanya saya rasa verbal yang saya rasa terbaik, yang saya pikir terbaik mendapatkan hasil 583. Karena saya ingat saya kupasi ini adalah tes pertama, sehingga saya pun juga masih kurang aware dengan waktu, sehingga masih kurang beberapa soal dan masih ada soal yang kosong, jawaban yang kosong, kemudian tiba-tiba sudah tertutup sistemnya, secara otomatis tertutup. Jadi yang saya dapatkan ya dari pelajaran ini adalah mau yakin atau tidak, tahu jawabannya atau tidak, tetap harus memilih jawaban. Jadi setidaknya ada kemungkinan jawaban kita betul. Jadi jangan dibiarkan kosong. Jadi diisi saja jawaban apapun, kemudian ditandai sebagai ragu, kemudian kita ke next question, pertanyaan selanjutnya. Sehingga walaupun waktu tiba-tiba mendadak habis, setidaknya seluruh soal tadi sudah terisi. Begitu. Kemudian, nah karena setelah verbal saya alami, numerik sendiri yang hitungan deret juga cukup sulit ya, saya hanya mengerjakan setengah. Dan namun karena pengalaman di verbal, maka mau tahu jawabannya atau tidak, saya klik satu pilihan, kemudian saya tandai ragu dan ke next. Di terakhir, yaitu tes figural, ini adalah tes yang paling sulit bagi saya, dan betul, nilainya adalah yang terendah dari semuanya, 567. Oke, yes, karena bentuk-bentuk kubus tadi benar-benar membingungkan. Ketika bentuk kubus yang seperti tanda salib itu, ketika motif ada di tempat yang berdekatan, ya bagian berdekatan yaitu di bagian plus, kalau salib kan bagian plus yang atas, itu tentu lebih mudah untuk membayangkan. Namun ketika motif tadi tersebar, ada yang di atas, di bawah, dan juga di ujung, ya misalnya semacam itu lebih sulit untuk membayangkan dan lebih menantang, memakan waktu. Sehingga yang saya lakukan untuk figural itu adalah eliminasi. Saya lihat pilihannya, kemudian coba saya cocokkan dengan figur di atas. Ketika tidak cocok, saya lewat ke pilihan B. Pilihan B tidak cocok, C. C ternyata cocok, D cocok, E tidak cocok. Berarti antara D dan E. Berarti saya coba lagi untuk mencoba menggabungkan potongan-potongan kubus tersebut, kira-kira yang lebih mewakili mana, semacam itu. Ketika waktu sudah habis, kemudian waktu sudah mendekati akhir, maka tidak bisa double check lagi, sehingga saya ketika memilih dan sudah ada yang tereliminasi, saya buang, yang nampaknya bagus atau cocok, saya langsung pilih gitu. Kemudian ke next supaya seluruhnya terisi. Dan begini adalah hasilnya ya, 578. Saya rasa hasil ini juga cukup baik. Ya, sudah melewati batas yaitu 550. Saya rasa untuk sertifikasi juga demikian ya Bapak Ibu ya. Entah, saya juga kurang hafal dan saya mau tunjukkan dulu. Sertifikat ini kan berlaku secara elektronik, sah walaupun tidak ada tanda tangan. Verifikasi terhadap skor dapat dilakukan pada laman. Nah, sekarang kita akan coba ke laman ini. Ya, ketika tadi diklik ya, jadi di gambar, maksud saya di sertifikat elektronik, ketika kita buka, kemudian kursor diarahkan ke sini, kemudian kita klik, maka akan langsung mengarah kepada website Koperasi Bappenas. Sekarang kita harus mencari tahu nilainya, letaknya ada di mana. Ya, mari kita coba lihat di sini. Bagian TKDA tidak ada, kita kembali. Nah, di sini nih, ada daftar nilai TKDA online untuk Serdos. Saya rasa ini yang sama ya. Mari kita lihat. Tes potensi akademik, daftar nilai TKDA untuk Serdos. Daftar nilai, klik. Ya, di sini ada nomor-nomor peserta. Kemudian ada nomor
ya dilihat tak saja dari nilai-nilainya tadi, nilai saya ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut tes pada waktu yang bersamaan ada yang dapat 300. Oke, angka-angkanya setahu saya untuk dosen itu standarnya 550. Wah, ini peserta nomor 8 ini pasti sangat kesal sekali ya, karena sedikit lagi dari 550. Entah, mungkin itu ya standarnya ya. Wah, kemudian ada yang bagus sekali, 615. Ketika saya berhenti bekerja lalu, sebelum S2, saya juga mengikuti tes, memakai jasa dari LIPI. Bukan LIPI, PLTI ya, PLTI. Nah, pada tahun 2015 saya mengambil tes 2 kali, dan hasilnya 711, Bapak Ibu. Jika ini standarnya sama, maka ya berbeda ya. Jika saya dulu 711 ya, tapi karena saya ngambil tesnya 2 kali, sudah tahu soalnya, sudah tahu kurang lebih bagaimana, jadi lebih cepat begitu. Kemudian sekarang dengan Bappenas ini 500, berapa tadi, 579 ya. Kita lihat lagi sampai sini. Oh, berarti saya simpulkan berarti nilai saya juga lumayan ya, cukup bagus. Ini bagus sekali, 603, 588. Wah, bagus sekali. 585, 360. Nah, saya scroll. 48, 52, 54, 579. Nah, ini nilai saya tadi. Kemudian ya, 596. Wow. 590. Wah, bagus sekali ya. 584. Berarti rata-rata memang pada angka 500. Namun ketika contoh untuk data saya tadi, saya butuh untuk melengkapi suatu persyaratan ya. Syaratnya adalah 550. Tidak banyak juga yang melewati syarat ini. Berarti kesimpulannya, saya bisa simpulkan bahwa tes ini juga cukup sulit untuk ya untuk ini ya, untuk dilewati. Karena lihat dari tes-tesnya ini Bapak Ibu pengajar ya. Karena saya lihat di Zoom yang hadir juga Bapak Ibu yang senior-senior, dan nampak seorang akademis ya. Nampak para akademis yang sedang ikut tes. Wah, berarti cukup sulit sebenarnya dapat 550 ya. Semoga Bapak Ibu yang ingin mengikuti TKDA online juga terbantu ya dengan video ini supaya tenang. Karena persiapan instalasi kemarin kan juga sulit. Kemudian ya persiapannya juga banyak. Semoga di tesnya juga tenang karena sudah mendapatkan gambaran dari saya. Sampai di sini Bapak Ibu video review ya. Video ya bagi-bagi cerita ya tentang TKDA online Bappenas yang saya alami. Semoga Bapak Ibu pun juga bisa mempersiapkan dengan baik dan juga hasilnya